Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam jumpa dalam acara Inspira 7 GPIB Yudia Tangerang. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa yang telah menjaga kami di malam hari dan membangunkan kembali kami di pagi hari ini untuk melangkah menjalani hari ini. Dan sebelumnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami ya Bapa oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menerima firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil di dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 15 sampai dengan ke-18 yang demikian bunyinya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang kita begitu dekatnya dengan seseorang, bahkan menganggap orang itu adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Kita hormati. Ada hal-hal yang harus kita sampaikan sebagai amanat kepadanya. Namun demikian, bisa saja mungkin terkadang itu kita segan untuk mengatakannya. Bahkan kita berpikir bagaimana ya menyampaikannya, sehingga bisa terhalang maksud dan tujuan baik yang mau disampaikan kepada orang tersebut. Oleh karena yang mau disampaikan ini adalah hal yang mungkin tidak menyenangkan dalam pikiran kita, barangkali seperti itu ya. Tetapi dia harus menyampaikan hal itu. Nah, di dalam pembacaan kita ini, seperti yang tadi telah kita dengarkan di dalam bacaan ini, bagaimana Samuel yang pada akhirnya mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan kepadanya untuk dilanjutkan kepada Eli, seorang yang telah membimbingnya, mengarahkannya, seorang imam yang diseganinya, dihormatinya. Namun anak-anaknya telah melakukan kesalahan-kesalahan besar, dan Bapak Eli ini tidak memperhatikan, tidak menegur, tidak memarahi, tidak memperingatkan anak-anaknya. Ini menjadi kendala, menjadi masalah, sehingga Tuhan melalui Samuel menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Bapak Eli ini. Namun tadi Samuel sulit untuk menyampaikan langsung hal itu, sehingga ketika dia tertidur, dia terbangun, dia tidak dengan semangat untuk mengatakan hal itu. Padahal yang harus disampaikan adalah perintah Tuhan. Dalam ketaatan kepada Tuhan inilah ternyata Tuhan juga menggerakkan hati Samuel dan menanyakan perihal apa yang telah Tuhan sampaikan
kepada Samuel untuk dinyatakan kepada Eli. Dan ketika Eli mendengarkan yang pada akhirnya Samuel menyampaikan pesan itu, Eli pun menerima apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun itu tidak menyenangkan dirinya, tapi untuk kebaikannya, juga untuk anak-anaknya yang telah melakukan kesalahan. Hal itu diterimanya dan dipahaminya dalam ketaatannya sebagai hamba Tuhan. Nah, sama seperti Eli, Imam Eli ini, Samuel juga seharusnya dengan apa yang didorong oleh Papa Eli menyampaikan pesan Tuhan, walaupun hal itu tidak menyenangkan orang yang mendengarkannya, menerimanya, apalagi orang tersebut adalah orang yang sangat dihormati, disegani, dilakukan dalam ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melangkah menjalani hari ini. Kita akan menghadapi berbagai hal, bahkan mungkin kita akan merencanakan berbagai hal yang dapat kita jalani di hari ini, dapat kita lalui. Dan satu hal yang mau dikatakan kepada saya, Ibu Bapak Saudara, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini dalam ketaatan menerima kehendak Tuhan. Apabila kita melihat hal yang tidak baik, sampaikanlah, nyatakanlah, ingatkanlah agar ketidakbaikan itu jangan terus berkembang dan dibiarkan. Hal yang lain lagi di sini adalah ketika Tuhan menyampaikan pesan kepada Samuel untuk disampaikan kepada Bapak Eli, imam, tujuannya adalah supaya kita juga sebagai orang tua jangan segan-segan untuk mengingatkan anak-anak kita, generasi kita yang melakukan kesalahan. Ingatkanlah mereka supaya mereka jangan terus jatuh ke jalan yang salah. Dan itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai orang dewasa. Semua yang kita lakukan untuk menyatakan hal-hal yang baik atas hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidup ini merupakan wujud tanda ketaatan kita kepada Allah. Dan sebagaimana Bapak Eli di sini menerima apa yang menjadi pesan Allah melalui Samuel yang akan terjadi kepada dirinya sebagai hukuman, dia menerima itu dengan tulus ikhlas sebagai rancangan Allah untuk kebaikannya, untuk kebaikan anak-anaknya, dan untuk kebaikan semua orang. Biarlah kita juga tadi pertama-tama nyatakan kehendak Tuhan dalam ketaatan kepada Tuhan, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dan biarlah apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, kita terima sebagai wujud tanda kasih Tuhan untuk membenahi hidup kita, keluarga kita, dan sesama kita. Selamat menjalani hari ini dalam berkat Tuhan dan nyatakanlah kehendak Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kembali karena Tuhan telah melayakkan kami untuk mendengarkan firman yang mengarahkan kami menjalani hari ini dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Mampukanlah kami mewujudkannya ya Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kami akan menjalani hari ini dalam berkat dari pemeliharaan daripada Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.